Halo masyarakat Belitung Timur, saat ini kalian sedang menyaksikan talk show Belitung Podcast. Di mana kali ini kita ingin memberikan informasi kepada masyarakat yang edukatif, yang bisa menjadi contoh juga untuk masyarakat maupun seluruh elemen masyarakat yang belum tahu nih sedang apa yang terjadi di Belitung Timur, bagaimana menghadapinya, solusinya seperti apa. Perkenalkan, saya Wahyu, pembawa acara kali ini. Nah, saat ini kita ingin membahas tentang fenomena yang belakangan terjadi di Belitung Timur. Belakangan ini banyak pemberitaan tentang berita tentang kekerasan terhadap anak, khususnya anak di bawah umur. Untuk tahun ini saja, kekerasan anak di bawah umur itu terjadi lebih dari 20 kasus. Dan semuanya itu masih berproses, belum inkrah sampai ke pengadilan segala macam. Ada yang sudah, tetapi sekarang ini masih ada yang berjalan. Yang paling hangat sekarang ini ada dua anak di bawah umur perempuan itu diamankan di sebuah hotel di salah satu kecamatan Manggar. Mirisnya mereka sudah tahu dengan dunia-dunia yang seharusnya mereka belum cukup umur untuk mengetahuinya itu, kayak prostitusi online. Nah, kali ini untuk membahasnya lebih jauh, kita ingin lebih dalam kenapa itu terjadi, pencegahannya seperti apa, solusinya seperti apa. Kali ini kita sudah mengundang Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur, Ibu Imelda Handayani. Halo Ibu. Ya, halo. Halo, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Halo, baik Bu ya. Terima kasih Bu sudah berkenan hadir di sini, sudah pengen bagi ilmunya ke kita karena penting buat masyarakat mungkin Bu. Nah Bu, kita tadi sudah dibuka di awal tadi, kita ingin membahas tentang kekerasan seksual pada anak itu Bu. Itu sering terjadi belakangan ini di Kabupaten Belitung Timur. Dan itu kita kan bingung Bu, siapa orang yang harusnya bertanggung jawab dan peran orang itu seperti apa dan kenapa ini terjadi Bu. Nah, bisa di awal dulu Bu dari Ibu Imelda, kasus-kasus apa yang yang dihadapi sekarang, terus juga kenapa sih itu akhirnya bisa terjadi seperti itu? Ya, terima kasih ya Bang Wahyu. Alhamdulillah nih kita diundang di sini. Memang kami dari lembaga sendiri tuh butuh sekali media untuk mengedukasi masyarakat. Jadi saya perkenalkan dulu. Jadi kita itu Lembaga Perlindungan Anak itu terbentuk tahun 2018. Waktu itu dengan ketua umumnya Pak Aris Merdeka Sirait dari Komnas Perlindungan Anak ya. Jadi beliau juga sudah beberapa kali juga berkunjung ke Belitung Timur waktu itu. Nah, memang khusus kita untuk penanganan kasus. Jadi penanganan kasus dari mulai penjangkauan, kemudian pendampingan saat visum, bahkan sampai ke proses pengadilan. Bahkan setelah pengadilan itu biasanya kita dampingi. Maksudnya memastikan si anak ini apakah dia misalnya sekolah ataupun misalnya dia tidak sekolah, apa yang sedang dilakukan. Itu semuanya kami pantau. Dan dari 2018 sejak saya terjun ke sini ke penggiat anak, saya mungkin bukan nggak suka sih, maksudnya agak terlalu berlebihan kalau aktivis ya. Aktivis tuh kayaknya udah melakukan banyak hal, tapi saya bilang saya penggiat anak aja deh, relawan gitu ya. Karena memang sih Lembaga Perlindungan Anak itu sendiri itu memang relawan gitu, yang memang konsen di bidang-bidang kasus anak. Nah, sejak 2018 itu kasusnya itu anak itu trennya selalu naik, nggak pernah datar, nggak pernah nurun apalagi ya. Bahkan untuk pada saat COVID pun terjadi kekerasan di rumah, di sekolah yang akhirnya kita itu tidak terungkap karena memang tidak terlaporkan. Jadi sekali lagi bahwa yang terjadi di sekarang di Belitung Timur ini per tahun 2022 aja itu memang luar biasa kasusnya. Dari awal kita sudah menangani dari Januari sampai Maret itu sudah menangani 4 kasus pelecehan seksual anak ya. Dari usia yang 6 tahun dan pelakunya itu orang terdekat. Jadi untuk diketahui di sini bahwa pelaku pelecehan seksual itu selalu orang yang dikenal baik oleh korban. Nah, yang nggak terungkap banyak gitu. Nanti saya ceritakan kenapa tidak terungkap, karena memang ketika masyarakat salah melapor, misalnya dia melapor ke medsos nih. Nah, melapor ke medsos, dia sudah kena. Padahal itu misalnya masih istilahnya masih belum ini ya, belum akurat. Dia sudah menyebutkan nama, dia nanti kena pasal undang-undang IT gitu kan. Nah, itu kan riskan. Jadi kami juga menghimbau supaya ketika menemukan kasus atau menimpa itu laporkanlah kepada misalnya desa atau unit PPA atau ke Lembaga Perlindungan Anak gitu.
Kami sudah memberikan nomor kontak ya, hotline itu untuk bisa kalau misalnya masyarakat mengadu. Nah, terkait dengan kasus-kasus Belitung Timur ini memang yang sangat memprihatinkan itu ketika terjadi kasus pelecehan seksual yang waktu kita sebut aja di sini ya, karena sudah tahu Ya, juga betul. itu kasus pelecehan seksual oleh penjaga sekolah Oh, baik. yang 14 anak Ya. itu di Kampit. Dan itu kenapa saya waktu itu mencoba membuka itu karena kami menganggap bahwa kalau 1 kali 24 jam belum ada tindakan itu sudah terlalu lama gitu. Sementara ini waktu itu sudah cukup lama terjadi tapi belum terlaporkan waktu itu kan. Jadi ketika kami turun pada saat sosialisasi ada dapat informasi seperti itu langsung kami tanggapin karena ketidaktahuan ya, ketidakpahaman sekolah juga mungkin waktu itu kenapa kasus ini tidak segera dilaporkan ke kepolisian. Nah, akhirnya kami turun ke situ, didapatlah bahwa memang telah terjadi kasus pelecehan seksual oleh oknum ya, oknum penjaga sekolah. Nah, itu banyak kami temui dari ketidaktahuan ya. Jadi sekolah memediasi, padahal kasus pelecehan seksual itu salah satu dalam 9 kasus kekerasan seksual di Undang-Undang TPPKS itu jelas. Ada pelecehan seksual itu masuk dalam kekerasan seksual dan itu bukan delik aduan. Artinya bukan delik aduan, ada pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak itu bahwa siapapun yang melihat, mendengar, mengetahui wajib melaporkan. Baik. Jadi tidak harus menunggu orang tua korban ataupun tidak harus menunggu laporan dari yang ini ya, dari keluarga gitu. Nah, dari lembaga, dari masyarakat gitu, dari Satgas PPA misalnya atau dari kader dari desa itu wajib melaporkan. Nah, justru kalau tidak melaporkan ada pasal lain nih, pasal pembiaran namanya ketika itu terjadi. Nah, itu yang harus diketahui masyarakat ya. Kenapa? Anak-anak kan butuh butuh orang dewasa untuk mereka. Jadi ketika orang tua tidak bergerak atau orang dewasa tidak bertindak, kasihan anak-anak itu terampas, tercederai hak-haknya. Nah, itu kasusnya. Kemudian ada juga lagi kasus yang pelecehan seksual 2 orang anak itu kan sudah viral itu ya, maksudnya sudah diangkat media itu. Dan itu kami tidak punya maksud lain kecuali untuk mengedukasi masyarakat agar aware dengan anak-anak gitu. Kenapa? Karena kami belajar dari pengalaman kasus-kasus sebelumnya. Ketika terjadi pelecehan seksual, itu pelaku biasanya itu berulang melakukan ke tempat korban lain. Sebagai contoh, kasus yang kemarin sudah inkrah, ada di kasus di Kecamatan Gantung, itu pelakunya kan tetangganya sendiri. Tuh dia sudah inkrah tuh ya, anaknya umur 6 tahun. Kemudian dia mendapat vonis tuh 5 tahun 3 bulan. Tapi setelah kami selusuri, kami dapatkan informasi ternyata si pelaku ini pernah melakukan sebelumnya di Provinsi Lampung, provinsi lain. Nah itu karena memang pelaku pelecehan seksual anak dia kan hanya di penjara ya, tidak direhab kan. Jadi kemungkinan dia untuk melakukan lagi itu pasti terjadi. Termasuk dengan kasus yang terbaru yang ada 2 orang anak korban itu, dia kan residivis yang sebelumnya tuh sebenarnya dia melakukan hal yang sama, sudah dihukum gitu. Tapi ketika orang tua menganggap bahwa mungkin dia sudah tobat udah nggak akan melakukan lagi kan. Tapi ternyata kejadian. Nah, itu yang perlu diwaspadai untuk semua orang tua gitu ya. Anak itu ketika dia disentuh bagian-bagian intimnya, dia tahu ini nggak nyaman gitu ya. Tapi dia nggak tahu harus melapor kemana. Nah, itulah orang tua harus tanggap ketika terjadi perubahan perilaku, ketika misalnya anak yang tiba-tiba ceria kemudian pendiam, anak yang ketika harusnya prestasi sekolahnya naik tiba-tiba turun. Nah, itu yang harus diwaspadai. Ada apa gitu kan. Jadi kembali lagi kalau ketika bahkan untuk kasus yang di Kampit itu orang tua nggak tahu. Orang tua nggak tahu, tidak dilapori anak-anak. Dia merasa nggak nyaman, tapi orang tua nggak tahu. Terjadi itu kan akhirnya si anak kan di sekolah kan, di guru, akhirnya guru yang mencari yang anak-anak yang lain yang jadi korban di tracking, akhirnya baru dipanggil orang tua. Nah, itu di sana orang tua
menganggap bahwa ketika terjadi kasus damai sudah cukup selesai. Padahal banyak sekali yang harus dilakukan, termasuk mendampingi anak yang trauma, Iya. itu harus ada pendamping dari psikolog, ada tenaga ahli. Nah, ketika itu tidak terlaporkan, jadi pemerintah daerah walaupun LPA itu tidak bisa serta-merta turun gitu kan, dan itu juga akan menjadi kesulitan kalau misalnya tidak ada laporan. Bagaimana polisi bisa menindaklanjuti, gitu kan? Nah, kemudian pada saat itu kami juga harus memberikan pemahaman kepada sekolah bahwa kasus pelecehan seksual itu tidak boleh didamaikan. Bahkan untuk memberikan permohonan maaf pun. Kenapa? Karena pada saat di pengadilan, permohonan maaf itu akan menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman. Sementara kita ini kan pengennya pelaku kan dihukum seberat-beratnya. Kenapa harus ada pengurangan itu kan? Nah, jadi untuk diketahui bahwa ketika terjadi kasus pelecehan seksual, tutup semua pintu damai, mediasi dan lain sebagainya. Ini untuk edukasi masyarakat itu. Jadi saya juga di sini menyampaikan untuk desa mungkin yang menemui, kemudian atau di lingkungan masyarakat, bahwa ketika ada kasus pelecehan seksual, kemudian mencoba untuk dimaafkan gitu kan, tutup akses itu, karena itu harus dia dihukum dengan proses hukum gitu, ada proses peradilannya. Oke, Bu. Mungkin kita banyak tahu juga banyak kasus yang juga tidak bisa terekspos, Bu, segala macam. Dan juga mungkin ada kendala juga di timnya Ibu di lapangan. Boleh ceritakan, Bu, kendala atau hambatan seperti apa yang bisa ditemukan teman-teman di lapangan, atau tidak kooperatifnya orang tua, atau tidak ada sinergitasnya antara instansi juga? Ya, jadi ini sebagai contoh ya, kasus yang tahun 2019 saya pernah mendatangi kasus anak korban pelecehan seksual oleh oknum guru ngaji gitu ya. Nah, itu yang saya katakan tadi, si ibu itu salah melapor. Jadi dia sudah dituntut balik untuk kasus pencemaran nama baik. Nah, tapi saya katakan bahwa kasus pelecehan seksual itu tidak ada kadaluarsa, tidak ada. Jadi 10 tahun yang lalu pun kalau misalnya sudah ada bukti itu bisa kami dampingi gitu. Tapi itu lagi ketika kami memberikan support ke keluarga, keluarga itu merasa bahwa oh ini aib gitu ya, ini aib tidak usah dibuka. Kemudian juga takutnya dituntut balik dan lain sebagainya. Nah, inilah kami perlu terus-menerus mendampingi bahwa korban atau keluarga itu selalu pendampingan. Ada pihak unit Polres khususnya PPA itu selalu bilang bahwa ketika ada apa-apa Polres yang akan yang untuk pendampingan. Nah, jadi kalau misalnya ada kasus seperti itu, terus kemudian ketika yang pelaku itu misalnya ada oknum entah guru, entah ASN gitu, kami kan harus tetap menjaga nama baik salah satu instansi. Jadi kami nggak mau juga serta-merta melaporkan gitu ya. Tetap harus berkoordinasi dengan yang membawahi. Kami nggak mau melangkahi juga gitu kan. Nah, tapi itu kendalanya, Bang. Kadang-kadang kita mendapatkan itu terlalu lama gitu. Padahal saya katakan bahwa ketika terjadi kasus pelecehan seksual 1 kali 24 jam tidak ditindaklanjuti itu sudah terlalu lama buat kami gitu kan. Kami harus mainnya cepat gitu kan. Begitu ada laporan masuk, biasa langsung kami tindak lanjuti. Nah, kami terbenturnya kendalanya seperti itu. Ini yang kami mencoba karena kami kan lembaga independen ya, yang memang bermitra dengan dinas sosial khususnya UPTD PPA, tapi kami juga nggak mungkin juga bergerak sendiri karena kami kan tetap di bawah Belitung Timur kan. SK kami pun kepengurusannya pun bupati. Jadi untuk hal-hal tertentu kami nggak bisa juga langsung turun kemudian melakukan sendiri kan. Jadi kalau untuk hal-hal tertentu kami harus hati-hati juga gitu. Terus kendalanya adalah ketika nanti si korban atau keluarga korban dia merasa bahwa kami nggak mau, Bu, sudah tutup aja melaporkan gitu kan. Nah, itu kami sangat miris gitu kan. Kenapa? Karena memang ketika saya katakan bahwa ini delik aduan, Bu, kalau Ibu tidak mau melapor, kami yang akan melaporkan, lembaga yang akan melaporkan. Dan itu pasti diterima. Seperti contoh kasus 14 itu diawali dengan LPA yang melaporkan. Nah, pada saat seperti itu, tetap harus ada kerjasama dong dari keluarga. Ketika polisi memanggil untuk di BAP, ketika keluarga menolak kan akan ngerepot gitu. Nggak lengkap itunya kan. Nah, itu yang menjadi kendala-kendala kami di lapangan. Seperti itu, Bang. Oke. Nah, kalau yang sekarang ini, Bu, selain kekerasan anak, kan kita juga tahu, Bu, ternyata penjual bahasa itu prostitusi online
yang saat ini yang lebih mudah dijangkau anak-anak, orang lain gitu pakai gadget lebih gampang, Bu. Iya. Ternyata sudah merambah ke anak-anak, Bu. Iya. Dan itu kan sangat bahaya. Iya, betul. Nah, kalau dari penanganan kasus ini, Bu, dari Bu Imelda itu sudah sejauh mana itu, Bu? Sudah sejauh apa merambah itu bisa menggerogoti anak-anak penerus di Belitung Timur itu? Iya. Jadi memang riskan sekali, miris sekali ketika kita menemukan ada prostitusi online yang menimpa anak-anak kita. Tapi sebenarnya setelah kami dalamin bahwa ini itu bukan hanya baru-baru ini ternyata. Dan saya mendapat informasi sebenarnya sekolah sudah tahu, sudah ditandai nih, tinggal boom aja nih. Pihak sekolah sudah tahu. Ya, pihak sekolah sudah tahu. Baik. Karena kami dapat informasinya cukup valid ya dari petugas bahwa sebenarnya nih anak tuh sudah sering dia gitu. Nah, tapi memang sekali lagi saya katakan bahwa sekalipun anak yang melakukan, dia adalah korban. Baik. Ini korban, bukan walaupun dia istilahnya pelaku dalam artian tanda kutip, tapi dia jelas-jelas korban. Nah, bagaimana kami mencoba mendampingi anak ini dengan mengedukasi. Jadi ketika si anak misalnya dia mau nggak mau dikeluarkan nih dari sekolah kan dengan alasan yang sekolah punya peraturan sendiri dan lain-lain. Nah, ini yang coba kami jembatani bahwa sekolah bagaimanapun memang punya aturan, tapi hak anak untuk mendapatkan pendidikan itu kan sampai dia selesai. Betul. Tuh dari kelas 1 12 tahun itu kan. Nah, oke lah sekarang kami bisa memaklumi bahwa misalnya sekolah supaya tidak menjadi contoh untuk yang lain gitu kan. Tapi apa solusi dari sekolah nih? Apakah kemudian memberikan rekomendasi? Nggak boleh dong serta-merta mengeluarkan begitu saja tanpa memberikan solusi. Betul, gitu kan. Nah itu akhirnya ini sedang kami dalami kasus yang terbaru itu, dan informasi terakhir kami bahwa ini anak tuh kan nggak akan mungkin jualan sendiri nih, ada yang maminya nih, ada orangnya nih gitu, ada kan. Koordinir nih ya. Dan kami apresiasi juga ternyata ya ini sudah menjadi perhatian dari Kapolres kita ya. Dari Polres sebenarnya saya sudah baca beritanya akan ditelusuri. Nah, kami dapat informasi juga termasuk juga karena pendampingan langsung ya ke anaknya, bahwa dia memang masih mau sekolah, kemudian juga dia memang benar motifnya ekonomi karena memang dari keluarga yang termarginalkan ya. Nah, tapi kami mencoba mensupport bahwa banyak sekali dampaknya kalau misalnya ini dibiarkan gitu kan. Kenapa? Mereka ini kan kayak circle ya. Jadi kalau misalnya anak ini saling ajak gitu ya, antar teman gitu kan, saling ajak gitu. Jadi mereka menganggap bahwa dengan seperti itu mendapatkan uang dengan mudah, dengan instan. Tapi akibatnya apa gitu saya bilang. Kamu tahu nggak? Saya sempat wawancara dengan korban. Belak-belakan saya bilang, kamu tahu nggak ketika kamu melakukan itu si pelanggan lah, kita kasih tahu, saya bilang pelanggan itu dia pakai pengaman nggak? Saya bilang dalam tanda kutip enggak. Terus kalau misalnya kamu kena penyakit kelamin, kamu tahu nggak dampaknya? Atau kamu hamil, saya bilang gitu kan, saya dampingi tadi, nggak tahu juga. Nah, itulah kenapa saya katakan bahwa si anak ini walaupun dia memang pelaku langsung tapi dia sebenarnya korban dari pengabaian orang tua, dari saya bilang dari sekolah, karena sekolah sebenarnya harus paham, dan ini saya dapatkan itu udah catatan dari guru BK ya. Tapi guru BK nggak bertindak, nggak tahu mau kemana mungkin ya. Nah, ini untuk pembelajaran semua, akhirnya bahwa ketika terjadi kasus, kita kan sudah ada UPTD PPA, LPA tuh sudah berkali-kali sosialisasi, laporkan saja. Kami punya tim yang bisa menjangkau ini gitu, memberikan arahannya kemana-kemana gitu kan. Termasuk kasus ini, akhirnya memang kami berharap yang mempekerjakan anak-anak ini memang harus diproses gitu, karena itu sudah merampas ininya. Kalau nggak diberantas nih, dia nyari lagi nih. Begitu ini sudah mungkin dianggap dia sudah ini berbahaya nih karena sudah ini, tapi yang lain kan bisa jadi korban juga. Korban lagi, Bu. Kasihan. Bu, mungkin ada ini, Bu, semacam himbauan kepada kita bicara orang tua dulu, Bu. Orang tua ini kan sangat sering lalai, Bu. Kemungkinan gara-gara pekerjaan, kesibukan segala macam. Sehingga mereka sering lupa untuk memperhatikan anak dengan cara yang lebih. Contoh, kebanyakan orang tua berani menitipkan anak pada orang lain.
Yang kedua mungkin ada orang tua yang mungkin hidupannya mungkin kita bilang tadi termarginalkan atau kekurangan. Jadi fokus kasih sayang orang tua ke anaknya itu jadi tidak harmonis jadinya. Iya, iya. Kalau dari LPS sendiri Bu, mungkin ada penjelasan Bu untuk orang tua harusnya bersikap seperti apa? Ya. Jadi sepanjang kasus-kasus pendampingan kami memang korban-korban anak ini itu berasal dari keluarga yang tidak harmonis gitu. Entah dia korban perceraian, entah itu dia tinggal misalnya diasuh oleh nenek. Nah, ini kan saya lingkaran setan ya. Maksudnya gini, ada anak misalnya dia menikah karena hamil gitu ya. Kemudian si anak ini kan dititipkan ke ibunya gitu ya. Kemudian si anak ini kan apa yang bisa diharapkan dari anak yang tidak mendapatkan perhatian itu dari kedua orang tua contohnya. Akhirnya kayak gitu lagi, dia menjadi pelaku juga. Akhirnya makanya saya bilang bahwa ini tuh kami juga bingung bagaimana ya memutus mata rantai ini. Yang bisa kami lakukan adalah sosialisasi, kemudian memberikan positive parenting pada saat sosialisasi, memberikan positive parenting kepada para orang tua bahwa anak-anak kita ini ketika kita dari kecil itu nggak bisa, kami tuh sering ya maksudnya gini mendapati anak tuh sudah berkasus, kemudian orang tuanya bilang, ya udah Bu, kami serahkan ke ibu aja. Waduh, saya bilang saya nggak bisa begitu. Anak bapak dari umur 1 sampai 16 tahun tuh sama bapak, tiba-tiba berkasus minta penyelesaian ke kami, nggak bisa. Akhirnya ketika sebisa mungkin kami mengedukasi, kami katakan bahwa Pak, anak-anak bapak ini ketika dia sudah oke lah, kalau bisa belum berkasus kami edukasi untuk supaya penjagaan. Karena beberapa kasus itu orang tua mengira ini anak tuh baik-baik nih, gitu ya. Kayak ada kasus misalnya si anak ini dia memang korban perkosaan, tapi dia sebenarnya memang dari kecil itu sudah melakukan hal-hal yang negatif. Dari dia sudah mulai minum obat, gitu ya, memakai komik dan lain sebagainya. Tapi orang tua nggak tahu. Orang tua taunya dia sekolah, orang taunya dia ngaji, gitu ya. Nggak tahu nih kalau ternyata dia jam 1 malam lompat jendela nih, ada itu. Benar, ada kejadian di Belitung Timur. Jadi jam 1 dia lompat jendela, setengah 5 dia masuk lagi jendela, dia lagi sholat gitu. Orang tua begitu tahu anaknya ada kasus tuh nggak terima kan? Nggak terima. Oh, anak saya baik, tapi ternyata hasil pendampingan kami, kemudian dengan psikolog juga, ternyata si anak ini tuh sudah berkali-kali gitu kan. Jadi kayak kecolongan gitu. Nah, jadi itu himbauannya jangan berhenti misalnya untuk tahu password anak gitu ya. Jadi di sekolah juga, kemudian bener nggak nih sekolah gitu kan, bener nggak dia memang belajar kelompok gitu kan. Ketika anak sudah sembunyi-sembunyi dengan password handphone, orang tua harus waspada, ada apa ini gitu kan. Kemudian juga kalau misalnya tahu menginap misalnya dengan siapa gitu kan, ketidaktahuan orang tua terhadap media sosial, kan media sosial itu dia predator anak itu masuknya di DM loh, di media sosial, di Messenger kan. Begitu anak ini terlihat seperti kesepian atau apa tuh dia masuk di situ. Jadi kami berkaca dari kasus yang ada di Komnas Perlindungan Anak itu, pelakunya itu bilang bahwa dampingin anak saat bermain gadget. Karena disitulah jalan masuknya untuk predator anak itu. Jadi ketika misalnya anak sudah diperbolehkan memegang gadget, boleh, tapi semua password harus tahu, jangan pakai dikunci-kunci. Jadi tahu anak per anak gitu ya, maksudnya teman-temannya siapa-siapa gitu. Bu, ada nggak Bu ciri khas biar orang tua tuh tahu Bu ada gelagat atau perilaku aneh terhadap si anak ini? Ada Bu hal-hal yang seperti itu? Ya, kalau tadi saya katakan kalau dia sudah mulai handphonenya nggak boleh dipegang. Itu salah satunya Bu. Ya, kalau handphonenya udah nggak boleh dipegang, nggak boleh dia misalnya gini, dia cemas atau kelihatan apa itu pasti ada sesuatu kan, ada sesuatu yang ditutupi. Nah, itu orang tua perlu tahu itu gelagatnya. Kemudian ada perubahan perilaku. Misalnya tadinya si anak ini ceria di luar, atau dia mengurung diri di kamar gitu kan, kemudian juga nggak mau bergaul gitu kan. Ini ada satu kasus yang sekarang tuh belum tertangani, tapi kami masih menunggu dari pihak sekolah. Misalnya gini, ada anak ini dia tadinya ranking 1 terus, tahu dia turun. Nah, begitu kami dalami ternyata si anak ini tersandera oleh video porno dari kekasihnya, pacarnya. Nah, itu kan ini banget ya, jadi akhirnya
Nah, kami itu dapat laporan itu dari masyarakat ya, dari telepon ya. Oke, kami cukup tahu siapa dia bersekolah di mana, kami akan hubungi. Pasti kami dampingi. Nah, kami dapat informasi, akhirnya didapat lah. Nah, kemudian kami tinggal menjadwalkan si anak ini untuk trauma healing gitu. Karena dia nggak tahu harus gimana. Kalau melapor ke orang tua kan pasti udah marah nih. Akhirnya dia curhatnya ke guru BP. Tapi guru BP tuh tidak ini juga ya, bukan kita mendeskripsikan, bukan, tapi dia hanya sebatas mungkin ya kemampuan dia. Kita kan punya ahli nih, punya tim nih yang psikolog klinis yang bisa mengarahkan ke edukasi bahwa tahapnya seperti ini, tahapnya seperti ini gitu untuk trauma healingnya si anak gitu kan. Nah, itu yang sedang diinikan juga. Tapi satu hal gini ya, Bang. Sebanyak-banyaknya kasus di Belitung Timur yang kekerasan seksual ataupun apapun itu, kami dari lembaga itu tidak terlalu merisaukan. Dalam artian tuh gini, ketika itu sudah diambil alih oleh pihak kepolisian, kami hanya fokus di korban, gitu ya, di korban, trauma healing korban pada saat pendampingan ke pengadilan itu aja. Nah, yang kami nggak bisa kayak buntu akal itu ketika menghadapi perkawinan anak. Bulan ini aja itu ada 4 kasus perkawinan anak di bawah umur. Wah, bulan ini 4, Bu. Iya, jadi ada satu di desa Tanjung Kelumpang, ini saya sebut aja nih ya, biar udah tahu semua nih. Di Tanjung Kelumpang, di Dukong, Damar, satu lagi di Desa Pembaruan. Jadi itu anaknya umur 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, dan 15 tahun. Dan laki-lakinya itu 40 tahun ke atas, Bang. 40 tahun, ada yang 30 gitu. Itu serius ya, Bu? Saya nggak akan mungkin ngomong ini di sini ya. Baik, Bu, baik. Jadi, nah, itu kan kami bingung. Maksudnya bingungnya dalam artian itu seperti ini. Ketika kemudian kami menemukan itu dan itu dikasih, ada yang datang ke UPTD PPA untuk menanyakan. Tapi ketika kami mengedukasi bahwa ini jelas ada pasalnya, ada pidananya. Betul. Menikahi anak di bawah umur tuh ada pidananya. Ada, Ibu. Bisa dilaporkan pasal perkosaan loh. Betul. Untuk konvensi hak anak itu jelas. Tapi ketika kami dihadapkan dengan daripada dia berzina, Bu, gitu. Daripada dia berzina, Bu, nanti daripada dia hamil, Bu, gitu. Siapa yang bertanggung jawab? Nah, akhirnya kami mentok gitu. Ketika kami mengedukasi pasal, kemudian ancaman pidana gitu. Ketika berhadapan dengan keluarga, kami nggak bisa apa-apa juga gitu. Itu yang kami harapkan. Ayo dong OPD terkait kalau misalnya punya kebijakan atau apa. Memang kita punya perbub ya, ada perbub tentang pencegahan perkawinan anak gitu kan. Nah, sebenarnya kami sudah dapat nih ininya bukan biangnya ya, maksudnya yang memudahkan. Yaitu penghulu-penghuluan betul itu. Nah, kami berharap, tapi sekali lagi dinas, apalagi kami kan nggak punya kuasa nih. Betul. Nah, ketika kemudian penghuluan mengatakan bahwa pada saat kenapa kami ada, karena negara tidak hadir loh. Bagaimana negara mau hadir? Ketika itu anak sudah di bawah umur, dia tertolak by system kan? Iya, Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, kecuali misalnya dia mengajukan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama Tanjung Pandan. Tapi ketika itu dia hanya menikah, kemudian tidak perlu mengadakan ini, penghulu lah di situ yang hadir di situ. Sementara ini adalah salah satu penyumbang terbesar. Kita tahun ini aja itu masih di urutan ketiga ya. Sebabel. Kemarin urutan kedua, mungkin agak turun di urutan ketiga. Tapi kan seprovinsi kan kemarin kita naiknya 1. Ya. Se-30 provinsi, 34 provinsi, Provinsi Kepulauan Bangka itu nomor 1 angka perkawinan anaknya tertinggi. Wow. Itu luar biasa sekali. Nah, makanya saya tadi kembali katakan bahwa ketika sudah berhadapan dengan kasus anak itu kami agak lega, sudah kami fokusnya di ini. Kecuali pelakunya anak ya. Kalau pelakunya anak tetap kami dampingi karena dia ada sistem peradilan pidana anak yang harus diwajibkan untuk dilakukan pendampingan. Betul. Tapi ketika sudah berbicara perkawinan anak, itu rentetannya banyak. Dari mulai angka putus sekolah, kemudian angka stunting. Nah, stunting itu penyumbang terbesarnya adalah perkawinan anak. Kita keluar-keluar lah bilang stunting, tapi kalau perkawinan anaknya itu tidak dicegah, gimana bisa menurunkan angka itu? Belum lagi kemudian ketika terjadi KDRT. Ujung-ujungnya angka perceraian naik. Ini kasus contoh saya kasih tahu. Kenapa berkaitan? Ada satu yang tadi saya sebutkan, kasus perkawinan anak
siri itu di daerah Damar. Anaknya usia 15 tahun, pelakunya yang cowok itu umur 39 tahun, sudah hampir 40 tahun. Nah, ketika kami mendampingin, ibunya lagi desa pun sudah nyerah gitu. Ya gimana ya Bu, katanya ketika anaknya juga mau kan. Jadi saya bilang mereka sudah nikah siri katanya gitu kan. Jadi apa yang harus dilakukan pada saat ini? Ya sudah, kalau memang itu kami coba dalamin lagi, Pak. Kenapa? Karena ini jelas-jelas pidana, ada pidananya. Apalagi kalau misalnya orang tua ngotot. Apa yang terjadi sekarang? Si anak ini sudah akhirnya, ya apa yang bisa diharapkan dari anak 15 tahun? Dia nggak bisa ngurus rumah tangga, dia nggak bisa melakukan apapun. Iya. Akhirnya kan suaminya marah nih. Betul. Kan dia cuma bisa pegang HP aja Bu. Lah iya, umur segitu kan harusnya sekolah kan? Harusnya dia sekolah, dia bermain, betul, dia bersosialisasi. senang-senangnya. Iya, ini dia harus dihadapkan dengan pernikahan. Nah, itu yang miris akhirnya menjadi persoalan baru gitu. Mungkin Bu di luar sana banyak sekali orang-orang anak-anak di bawah umur yang mengalami kekerasan seksual ataupun mereka dimanfaatkan orang-orang lain ya Bu ya. Karena ketidaktahuan mereka. Iya, iya. Bagaimana cara mereka biar tahu Bu, mereka ternyata dilindungi loh. Kami itu ternyata dilindungi. Kami itu harus kemana sih? Dan tapi mungkin juga ada yang tahu, mereka mungkin gengsi atau malu gitu. Nah kalau dari LPA sendiri Bu, seperti Bu, ada tidak rumah khusus bagi mereka untuk menampung atau nomor hotline bisa dihubungi ataupun dari via WhatsApp mungkin segala macam untuk berdiskusi biar mereka dapat solusi seperti itu Bu. Ya. Jadi kalau untuk yang tadi ditanyakan sebenarnya pemerintah daerah itu sudah melakukan ya. Jadi pemerintah daerah ketika sudah terbentuk UPTD, itu UPTD PPA itu semua kasus tuh di sana gitu. Nah, kami digandeng lah oleh pemerintah sebagai mitra untuk penanganan kasus-kasus anak ini. Yang dilakukan untuk itu ketika disinkronkan dengan kegiatan LPA itu namanya ada LPA Goes to School tuh. LPA Goes to PAUD. Iya, ke sekolah-sekolah. Karena anak-anak, misalnya anak-anak PAUD nih, anak-anak PAUD itu kan bagaimana kita mengedukasi mereka tentang sex education untuk seusia mereka. Iya, sulit itu. Jadi kami menerapkan ada lagu, ada nyanyi, ada dongeng untuk anak PAUD ya. Nah, jadi kami mengatakan bahwa Kakak, Abang, kalau misalnya terjadi sesuatu ada yang memegang-megang, apa yang dilakukan? Teriak, lari, lapor ke orang tua dengan nyanyian. Refleks seperti itu mereka ya. Jadi ketika itu kita tanamkan ke anak-anak, minimal dia tahu, oh iya, itu kan kalau berulang-ulang kan, makanya kami coba ke PAUD itu, Bapak Ibu guru, tolong disosialisasikan lagu-lagu yang memang akhirnya anak-anak akan teringat. Kenapa? Ketika kami pernah mendampingi kasus, pernah nggak diajarkan di sekolah? Nggak pernah, nggak tahu. Jadi dia nggak tahu. Anak itu merasa nggak nyaman, tapi dia nggak tahu apa ini gitu ya, apa yang sudah dilakukan orang dewasa ini. Jadi dia nggak tahu. Kemudian kalau di sekolah itu kami juga masuk ke sekolah di SMP, hampir semua kecamatan di SMP, di SMK mengatakan bahwa dampak perkawinan anak itu. Nah, kami juga ketika sosialisasi itu kami menyampaikan nomor aduan. Jangan malu, jangan takut. Untuk diketahui juga, mungkin berarti ini sudah oke ya. Maksudnya ketika itu menyangkut anak, yang pasti untuk foto harus di-blur, tidak dibuka identitasnya, kemudian juga keluarganya juga. Jadi percuma kalau kita nutup satu anak tapi ada ibunya misalnya di samping kan akhirnya orang tahu. Anak si itu tuh. Iya, jadi ketika membuat berita tentang anak-anak kami harapkan juga untuk supaya menyamarkan semua identitas gitu. Dan itu kami tekankan. Jadi jangan takut melapor gitu. Karena apa? Kasus pelecehan seksual itu ketika tidak ditangani dia akan mengalami delay trauma. Seumur hidup dia akan mengalami itu. Dia akan merasa ketakutan. Bahkan nanti untuk dia melangkah ke depan. Jadi kasus pelecehan seksual itu secara psikologis juga saya mengutip sedikit bahwa ketika nanti misalnya dia berumah tangga dia tidak akan merasa nyaman misalnya dengan pasangannya atau dia merasa bahwa semua laki-laki itu tidak akan berbuat buruk padanya. Nah, itulah yang ditakutkan. Tapi ketika misalnya dia mengadu, kemudian ada ahli yang mengobati psikis kan secara psikis sakitnya, ada ahli yang mengobati, insya Allah dia kedepannya itu akan bisa lebih terbuka gitu, maksudnya dalam artian dia bisa beraktivitas kembali normal gitu. Dan itu sudah ada di pemerintahan kita di UPTD PPA itu ada psikolog klinis, pemerintah daerah sebenarnya sudah cukup memfasilitasi untuk korban-korban yang
sebenarnya nggak usah ragu, nggak usah takut gitu. Yang pasti identitasnya tidak akan mereka akan bisa enjoy ngobrol gitu kan. Bahkan kalau misalnya pernah kejadian beberapa tahun yang lalu pun itu kalau misalnya dia merasa bahwa ada cukup bukti dan dia merasa masih terancam, misalnya karena dia tidak melapor, pelaku misalnya masih ada di sekeliling dia, itu masih bisa kami dampingi gitu. Kalau misalnya dia memang mau melaporkan. Oke Bu, sekedar ini Bu, ada nggak Bu yang pengen disampaikan kepada masyarakat, termasuk kepada instansi, mungkin sesama instansi, atau mungkin ke aparat juga, termasuk orang tua juga gitu. Ada Bu yang pengen disampaikan Bu? Jadi memang saya sangat setuju dengan hashtag semua anak-anak kita, semua anak-anak kita. Jadi LPA ataupun UPT-DPP itu tidak bisa bergerak sendiri ketika terjadi kasus. Perlu banyak yang terlibat gitu ya untuk penanganan gitu. Oke lah kami mengambil porsi misalnya untuk anak korban gitu. Ada psikolog di sini. Tapi misalnya ketika dia harus berhadapan dengan sekolahnya, siapa yang harusnya membackup nih? Maksudnya mungkin dinas pendidikan gitu ya. Atau misalnya ketika si anak ini sudah dalam kondisi harus berobat gitu kan, ada dinas kesehatan gitu yang membackup gitu. Bahkan termasuk juga kami minta juga kepada penegak hukum agar untuk kasus-kasus tertentu ya dicepatin gitu ya, supaya karena bayangkan ya dari 22 kasus itu baru satu yang inkrah kan kemarin. Baru satu yang inkrah. Itu pun dari tanggal Januari baru ketok palu gitu. Kami sih tetap apresiasi gitu karena memang semua kasus yang terlaporkan itu diproses sama pihak kepolisian. Tidak ada yang tanda kutip dilewatkan, nggak ada gitu. Dan itu memang harus seperti itu karena untuk kasus pelecehan seksual. Nah, berharapnya tuh seperti itu. Dan lagi memang masyarakat juga harusnya aware ya. Termasuk sebenarnya kayak kejadian yang kemarin itu, ternyata itu ada suatu tempat nongkrong anak-anak gitu. Itu di daerah pasar ya. Saya sih nggak mau menyebutkan merek ya. Jadi di daerah pasar. Nah, itu sebenarnya sudah sempat jadi bukan inceran, maksudnya udah di tag nih, ditandai nih. Tapi kenapa belum bergerak gitu? Sampai muncul seperti ini baru ada muncul gitu kan. Nah, jadi ketika masyarakat sama-sama menjaga lingkungan, kemudian juga ada sesuatu yang misalnya, oh ini keluarga rawan nih misalnya, dia anaknya nih kayaknya sering keluar malam atau apa gitu, kenakalan seperti itu, karena akhirnya kalau tidak semua menjaga, nggak bisa juga kita bergerak sendiri gitu kan, perlu bergandengan tangan nih semua pihak gitu kan. Betul. Nah ini yang kami harapkan sebagai contoh ya, ini kan sudah dibuka nih datanya oleh LPA nih. Ada 22 kasus, belum lagi perkawinan anak, ditambah lagi yang booking online segala macam ini kan. Tapi kita masih menunggu nih gebrakan pemerintah apa nih gitu kan. Belum ada nih, kita mau bikin rakor kah atau apa gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya di sini yang punya kewenangan, kebijakan, ayo sama-sama gitu. Kami hanya punya data dan itu karena memang kami dapatkan karena memang kami sering turun ke lapangan, kemudian juga kami dapatkan data realnya seperti itu. Nah, tapi kami nggak bisa mengambil kebijakan, nggak bisa mengambil kewenangan gitu kan. Nah, jadi itu yang kami harapkan gitu. Halo pemerintah. Ya butuhnya dukungan dari semua pihak. Jadi bisa kita sendiri ya. Tidak bisa Bu ya. Dan jangan menganggap remeh Bu ya. Kayak aku poin yang aku ambil, jangan menganggap remeh. Anak bisa menikah umur sekian daripada berbuat zina dinikahkan Bu, segala macam. Terus juga ada pihak-pihak yang seharusnya sangat bertanggung jawab. Maaf Bu, misalnya pihak sekolah yang bisa mendidik dengan baik, dibina anak-anak muridnya. Ini bahkan mereka ditandai. Malah mereka kayak kalau menurut aku mereka ya sudah diasingkan, sudah ditargetkan gitu. Jadi mereka kayak sudah benar-benar dibedakan sendiri jadinya. Karena kasihan ya Bu, karena kalau anak-anak sekolah itu terkena kasus yang bukan karena sebenarnya mereka korban karena ketidaktahuan mereka diberhentikan, masa depan mereka tuh hilang otomatis sih Bu. Jadi mereka pasti punya dua kemungkinan, mereka akan hilang,
justru akan terjerumus ke hal yang lebih dalam lagi, dan itu kan akan membahayakan. Dan itu menjadi contoh presiden yang tidak baik gitu kan. Jadi memang tetap kembali lagi, kemudian jangan berkelit ketika sekolah. Oh, itu kan tidak terjadi di jam sekolah. Betul, Bu. Ya, benar, ya kan nggak mungkin ya jam di sekolah dong, pasti kan di luar sekolah. Tapi apa yang sudah diberikan sekolah nih, pendidikan moralnya, sudah seberapa sering sekolah melakukan sosialisasi tentang pencegahan ini, dampak perkawinan anak gitu kan. Itu kan setahu saya itu kan beberapa kali itu kami yang diundang kan, kami yang menawarkan. Ayo Pak, kalau mau bikin apa gitu kan. Ini sebagai contoh nih ya, dari salah satu SMP di daerah Gantung. Ibu, kapan nih Ibu bisa hadir ke kami untuk melakukan sosialisasi karena mereka udah khawatir nih terjadi. Oke, kami siap, saya bilang dijadwalkan aja, kami akan menyesuaikan jadwal. Nah, itu kan respon yang sangat positif dari pemberitaan ya. Jadi ada kekhawatiran dari mereka kan. Nah, itulah bukti tanggung jawab bahwa ketika terjadi kasus mereka jangan bilang, "Oh, itu kan tidak terjadi di jam sekolah." Di luar jam sekolah, jadi di luar tanggung jawab. Oh, nggak bisa. Selama anak ini terdaftar sebagai siswa mereka bertanggung jawab. Termasuk juga moral dan etika mereka. Betul. Nah, untuk masyarakat juga tahu Bu, yang kemarin juga kami ikut menyoroti itu yang terkait yang 2 anak yang bawah umur tuh ternyata terlibat prostitusi Bu. Kami sangat miris ketika mendengar alasan mereka terjun pertama kali. Karena tidak adanya ongkos untuk pulang ke daerah rumahnya, jadi terpaksa dia diiming-imingi. Jadi perlu Bu ya untuk memantau pergaulan si anak itu. Mereka bergaul sama siapa sih gitu? Siapa di sekitar mereka seperti itu? Saya sekali lagi menekankan bahwa misalnya terjadi kasus pelecehan seksual, Bapak Ibu, ini bukan aib ya, bukan aib sama sekali. Juga sekolah juga berusaha, tapi ini adalah musibah. Ketika terjadi musibah, kita sama-sama untuk bisa mengatasi ini. Siapapun itu, kita sama-sama yang berkepentingan, yang berwenang, ayo sama-sama kita selesaikan demi masa depan anak-anak. Gitu. Betul. Jadi ini bukan aib, tapi musibah itu yang ditekankan. Jadi kasihan, jadi anak-anak sudah jadi korban, mereka dihakimi pula. Iya, itu yang itu. Mungkin itu yang jadi salah satu pertimbangan mereka. Nah, tapi kalau ketika sudah kita edukasi ke orang tua, ke anaknya, kayak seperti tadi juga saya mengedukasikan bahwa masa depan kalian masih panjang, kemudian juga kalau dia masih ingin sekolah, kami akan fasilitasi gitu. Si anak ini kan waktu kami melakukan pendampingan itu dia masih mau sekolah gitu. Ya maka saya katakan bahwa si anak ini korban gitu. Korban dari ketidaktahuan, pengabaian juga dari orang tua gitu kan. Dengan kondisi perekonomian yang memang seperti tadi kan dia miris nggak punya ongkos gitu kan, mau pulang ke Manggar dia nggak punya ongkos. Nah, berarti kan memang ada faktor ekonomi gitu kan. Tapi ketika pemahaman di keluarga, masalah moral, etika, agama sih kalau kita tanamkan dari kecil sih anak-anak sih insya Allah sih nggak akan aneh-aneh ya. Nah, itu yang menjadi catatan lah untuk semua gitu. Betul. Bu, kalau boleh tahu Bu, untuk perbandingan saja Bu, yang angka kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ini dibandingkan tahun kemarin sekarang lebih meningkat atau lebih meningkat Bu ya? Jadi kalau tahun lalu 21 itu bukan kekerasan seksual saja ya, semua kasus kekerasan. Jadi waktu itu termasuk ada kasus penganiayaan. Jadi mereka berantem sampai anaknya si salah satu korban ini masuk rumah sakit itu kan. Tapi kalau untuk tahun lalu itu ada 4 pelecehan seksual, pemerkosaan tahun lalu ya. Nah, tahun ini yang luar biasa. Jadi mungkin hampir 300% ya mungkin naiknya. Gitu. Wow. Ya. Baik, masyarakat agar lebih peduli, lebih sangat perhatian sama anak-anak, pemerintah juga lebih banyak program mungkin deh, atau ya jadi kalau kami sih akhirnya berpikiran begini ya, kita jangan hanya menyelesaikan kasus di hilirnya, di hulunya dulu dong kita benahin gitu kan. Apa yang harus dilakukan? Makanya kami menghimbau ke orang tua, satu, pelaku pelecehan seksual anak itu adalah orang yang dikenal baik oleh korban, ya. Kemudian kedua, ketika anak sudah menunjukkan gelagat HP yang terlalu fokus, yang orang tua nggak boleh passwordnya, itu orang tua harus waspada gitu kan. Kemudian juga ketika anak sudah bergaul, yang kemudian orang tua nggak tahu dengan siapa, nah itu sudah warning sebenarnya. Nah itulah kenapa kami gencar juga mengadakan sosialisasi, parenting positif gitu ya, kemudian juga ke PAUD-PAUD, ke sekolah-sekolah. Nah, tapi sekali lagi ketika kasus itu
melonjak, kami beranggapan gini, karena tahun sebelumnya kami kan gencar sosialisasi nih Bang, jadi mungkin ada kesadaran juga masyarakat untuk melaporkan, karena memang fenomena kami juga dari di mana-mana gitu, satu yang dilaporkan itu ada 6 sebenarnya yang tidak terlaporkan gitu, fenomena kekerasan seksual terhadap anak itu. Ya, jadi ketika muncul, bahkan untuk kasus data-data nasional pun kadang-kadang saya nggak terlalu percaya karena pasti jumlahnya lebih dari itu. Ya, pasti 2 kali lipat lebih dari itu. Jadi kalau saya sih mengimbaunya seperti itu, dari awal anak-anak itu kita rangkul gitu kan. Ketika anak sudah istilahnya memang udah dekat, dia pasti berani cerita dengan orang tua gitu. Apapun kejadian tadi sekolah, tadi luar gitu. Baik Bu. Ya, mudah-mudahan obrolan hari ini bisa menginspirasi semua orang untuk lebih perhatian, sangat jangan meremehkan poin itu, jangan meremehkan apapun yang dilakukan anak-anak kita, jangan mudah untuk menitipkan anak kita ke siapapun. Terus juga pihak lain juga harusnya lebih mengontrol lagi lah, apalagi anak-anak di bawah umur tuh sedang rentan, mencari identitas, jati diri kita sangat rentan ketika mereka. pergaulannya sudah salah, dia kan gampang sekali terikut ya. Betul. Oke. Ibu Imelda, terima kasih sama-sama. buat hari ini. Terima kasih sudah diundang. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih juga sudah mengedukasi masyarakat Bu atas ilmu dan pengalaman yang Ibu hadapi selama ini. Aku yakin Bu, masyarakat ini yang menonton ini pasti pada kaget Bu. Mereka baru tahu ternyata pernikahan anak di bawah umur di sini ada dan tinggi. Dan lawannya juga udah berumur. Dan juga ada orang tua menitipkan anaknya kepada orang lain yang ternyata orang lain itu mantan residivis, kasusnya yang sama. Itu kan miris ya. Miris. Kita menitipkan anak kita ke orang yang pernah melakukan itu, itu mengkhawatirkan lah gitu. Kami juga sampai yang kenapa seperti ini gitu. Betul, ya. Bu. Oke, masyarakat, terima kasih sudah menonton ini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau masih penasaran, boleh tinggalkan komentarnya di link video ini. Dan juga diminta untuk tidak menghakimi anak-anak di bawah umur sudah menjadi korban. Seharusnya mereka kita ayomi, kita rangkul, dan kita beri semacam semangatlah mereka tidak trauma seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Imelda ya. Bang Wahyu, senang sekali bisa menyampaikan, karena kami juga butuh media untuk mensosialisasikan, karena kalau kita harus mensosialisasikan satu-satu tuh ya kayaknya nggak ini, apalagi sekarang kan sudah bisa mengakses kan. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi sedikit pencerahan lah untuk masyarakat gitu, supaya kita menjaga sama-sama, jangan sampai ada korban lagi gitu kan, khususnya untuk perkawinan anak gitu. Baik. Oke, terima kasih sudah menonton Masyarakat Bulu Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.